Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa kembali ya dengan channel Saud Cekong. Alhamdulillah. Kurang ya, kita semua gitu hidup di dalam agama Islam yang sebagaimana Islam menganjurkan agar kita bisa hidup lebih baik, bisa hidup sejahtera di dunia dan di akhirat, dengan selalu mendengarkan ceramah dakwah dari para kiai, para ustaz, para ustazah, ya. Kita alhamdulillah jadi mengetahui tentang apa-apa masalah akidah, masalah agama, akhlak juga ya. Karena sebenarnya Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang dakwah sebagai perbuatan mengajak, menyeru dan memanggil dalam hal kebaikan sesuai Al-Quran dan hadis. Tujuan dakwah dalam Islam paling utama adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar agar umat manusia berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan Islam untuk tujuan dakwah, maksud Mang Cepot. Untuk tujuan dakwah Islamiyah diartikan sebagai upaya mengajak, meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islam. Wujud dari tujuan dakwah dalam Islam tak lain agar terwujud kebahagiaan serta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah, mengingkari dengan tangannya, tidak mampu hendaklah ia merubah, mengingkari dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah. HR Muslim nomor 49. Tujuan dakwah Islam macam-macam dan pengertiannya pun dari berbagai sumber. Bagaimana mengena dakwah dalam Islam? Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang da'a dan yad'u. Artinya mengajak, menyeru, mengundang dan memanggil. MS Nasaruddin Latif menjelaskan dakwah adalah setiap usaha atau aktivitas menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, mengcepot balelo wae mengcepot itu. Sesuai dengan garis akidah dan syariah serta akhlak Islam. Dakwah adalah upaya mendorong manusia berbuat kebaikan. Ali Mahfud mengatakan dakwah adalah untuk mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang dari yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara dakwah Islamiyah diartikan sebagai upaya mengajak, meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islam. Dalam buku dasar-dasar retorika mencepot balero komunikasi dan informasi oleh Latif
Rosyidi yang terbit tahun 1995. Unsur-unsur dakwah meliputi 1. Dai juru dakwah yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik kepada pribadi, kelompok ataupun masyarakat. 2. Materi dakwah yang merupakan isi pesan atau isi dakwah yang dikombinasikan secara efektif kepada penerima dakwah. 3. Penerima dakwah, audiens publik atau massa yang menjadi sasaran kemana dakwah ditujukan. Yang 4. Media dakwah, yaitu saluran dakwah dengan saluran mana dakwah disampaikan, apakah melalui lisan, tulisan, visual, dan audio. Visual bahkan saluran uswatun hasanah, teladan yang baik dan amal usaha. Nomor 5, efek dakwah, yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Kata lain dari isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasarannya. Aja gitu dakwah teh nyata artinya teh mengajak, ya, mengajak untuk senantiasa kita berbuat kepada kebaikan. Jangan bosan-bosan kita untuk mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz, ya. Kalau bisa datang kepada majelis-majelis taklim. Zaman sekarang itu majelis taklim itu tersebar luas di mana-mana. Contohnya salah satunya yaitu di Kampung Jelekong, ya, di RW 03 ada yang namanya majelis taklim malam Sabtuan. Majelis taklim rutinan malam Sabtuan. Maka dari kita mencepot mengajak kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, mari kita bersama-sama belajar mencari ilmu untuk bekal kita nanti di akhirat. untuk apa namanya, disamper, namun bahasa Sunda mah sampereun, itu sampereun jaga di yaumil akhir itu. Masyhur Amin dalam bukunya Dakwah Islam dan Pesan Moral yang terbit tahun 1997 menjelaskan bahwa tujuan dakwah dalam Islam terbagi menjadi 2 dari segi objek dan materinya. Berikut tujuan dakwah dalam Islam. Tujuan dakwah dalam Islam dari objeknya: 1. Tujuan dakwah perorangan, yaitu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak karimah. Diharapkan agar pribadi-pribadi umat manusia menjadi muslim secara tuntas dari ujung rambut sampai kedua telapak kakinya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Bolehlah diperiksa lagi, ya. Siapa tahu mencepat ada kesalahan gitu, ya. Nomor 2, tujuan dakwah untuk keluarga, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 20 Gambar katilu. Tujuan dakwah untuk masyarakat yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman, suatu masyarakat di mana anggotanya mematuhi peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, saling bantu-membantu, penuh rasa persaudaraan. Nabi Muhammad menggambarkan Islam sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling berbelas kasih, dan saling mempunyai kesamaan rasa di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, contoh lamun misalkan orang lamun aya leungeun, misalkan leungeun katuhu, orang ngerasa nyeri, merasa sakit, tangan yang sebelah tangan kita, tangan Mang Cepot itu merasa sakit, pasti tangan yang kiri itu akan merasakannya sakit. Coba kalau sakit dilus sama tangan kiri yang sakit dilus sama tangan yang kanan. Misalkan kalau gatal pun begitu ya, pasti yang garuk itu kalau misalkan tangan kanan yang gatal, pasti yang kiri itu yang menggaruk. Atau misalkan yang kiri yang gatal, pasti yang tangan kanan itu yang menggaruknya ya. Saling membantu dengan saling merasakan. Maka di dalam Islam itu, jika ada salah satu misalkan di masyarakat ada yang merasa tidak mampu, ada yang misalkan merasa sakit, ibaratnya kita sebagai umat Islam harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang merasakan sakit tersebut. Oleh orang yang merasa kesusahan. Ya, kalau bisa, ya kita harus bisa membantunya. Supaya apa? Supaya ibaratnya Islam itu terdiri dengan benar. Yang keempat yaitu tujuan dakwah untuk umat manusia, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dengan tegaknya dunia tanpa diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong menolong dan menghormati. Demikian keseluruhan umat manusia dapat menikmati Islam sebagai rahmat bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tujuan dakwah Islam dari materinya: 1. Tujuan dakwah akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Realisasi dari tujuan dakwah ini ialah bagi orang yang belum beriman agar menjadi beriman, bagi orang yang imannya karena melalui bukti-bukti nakli dan dalil akli, bagi orang yang imannya masih diliputi dengan keraguan menjadi orang yang imannya mantap sepenuh hati. Yang kedua, tujuan dakwah hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realisasi tujuan dakwah ini ialah orang-orang yang belum melakukan ibadah menjadi orang yang mau melakukan ibadah dengan penuh kesabaran. Bagi orang yang belum mematuhi peraturan-peraturan agama Islam menjadi orang
yang mau mematuhi peraturan dengan kesadarannya sendiri. Nomor ketiga, tujuan dakwah akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Macam-macam dakwah dalam Islam. Satu, dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Nomor kedua, dakwah amah. Dakwah amah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang yang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Nomor ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan yang adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan langsung hal tersebut agar lebih jelas dan mampu dipahami. Nomor keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikannya, maksudnya mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, orang yang mendengarkan dakwah tidak cuma memaknai sebuah kebaikan dan keburukan, tapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nomor kelima, dakwah bit tadwin. Dakwah bit tadwin memasuki zaman global seperti saat sekarang ini. Pola dakwah bit tadwin, dakwah melalui lisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit tadwim ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Nomor keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif maksudnya teh. Mencepat balelowai. Ya. Dan itu dari penjelasan tentang dakwah. Ada beberapa hal penjelasan. Semoga ya videonya bermanfaat ya.
Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, channel Sauci Cepot. Mang Cepot bukannya maksa, tapi Mang Cepot supaya bisa terus mengembangkan channel Sauci Cepot dan bisa mengupload video-video yang lebih menarik lagi itu. Ya gitu kan. Ampuranya, maafkan Mang Cepot jika ada kesalahan, yaitu dari mulutnya Mang Cepot sendiri ya. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Mang Cepot sekali lagi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.